Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang persamaan linear satu variabel. Kita ngomongin tujuan pembelajaran dulu ya. Yang pertama, memahami cara menerjemahkan masalah dunia nyata ke dalam model matematika, mengenali variabel dan hubungan utama yang untuk membuat persamaan jelas yang mewakili situasi. Jadi yang pertama nih, menerjemahkan suatu permasalahan diubah menjadi kalimat matematika atau persamaan lah. Misal bentuknya kayak gini nih, 4 bentar F9 4x ditambah 5 sama dengan 6. Nah ini contohnya, contoh dari kalimat matematika itu seperti ini gitu. Hapusnya apa ya, F9 ya. Terus yang kedua, menerapkan aturan. Maksudnya seperti memanfaatkan aturan penjumlahan, pengurangan secara efektif saat menyelesaikan persamaan. Pastikan bahwa operasi yang sama dilakukan di kedua sisi untuk menjaga kesetaraan di seluruh proses. Nanti belajar aturan penjumlahan dan pengurangan ya. Nanti ya berhubungan sama ruas kiri dan ruas kanan, nanti dijelaskan. Ada juga perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian di kelas sudah dijelaskan sih, tapi ini fokusnya di penjumlahan dan pengurangan dulu. Terus selesaikan secara sistematis. Dekati masalah langkah demi langkah. Pisahkan variabel untuk menemukan nilainya. Perkuat metode terstruktur untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel secara akurat. Gitu. Jadi nanti nyari nilai dari variabel yang tepat itu apa, berapa, misal x atau variabel y sama dengan berapa gitu. Nanti dijelaskan lebih rinci lagi. Kita belajar definisinya dulu. Definisi dari persamaan linear satu variabel itu PLSV, singkatan dari persamaan linear satu variabel. Kalimat terbuka dengan satu variabel. Maksudnya gini. Kalimat terbuka yang mengandung satu variabel dengan derajat 1 yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Contoh umumnya seperti ini. AX ditambah B sama dengan C. Yang tadi saya sebutkan kan bentuknya seperti ini ya. 4x ditambah 5 sama dengan 14 ini misal ya. Ini itu A-nya di yang ini. Yang di depan variabel, ini variabel itu X. Ini variabel X. Di depannya itu A. Ini A, ini B, dan ini C. Begitu. Contohnya tadi udah ya. Misal ini 2x ditambah 5 sama dengan 11. Untuk nyari x-nya berapa ya, gitu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di komentar ya. Pemodelan matematika, menerjemahkan bahasa sehari-hari. Proses pemodelan matematika mengubah pernyataan masalah menjadi ekspresi matematis. Ini melibatkan penugasan variabel dan penulisan hubungan sebagai persamaan untuk memahami masalah dengan lebih baik. Misal, si Andi saat ini punya beberapa kelereng. Setelah ditambahkan, tulis ya biar nggak lupa. Contoh ya.
Contoh, Andi saat ini punya beberapa kelereng. Kemudian dia dibelikan oleh ibunya 5 kelereng, sehingga jumlah totalnya jadi misal berapa ya, 20 kelereng. Berapa kelereng Andi sebelumnya? Nah, kita tentukan dulu variabel yang disebut variabel itu apa. Oke. Sesuatu yang belum kita ketahui jumlahnya. Kalau di sini yang belum kita ketahui itu ini ada kalimat beberapa. Artinya kelerengnya itu belum jelas ada berapa. Kita sebut dengan variabel X. Oke. Kemudian dia dibelikan oleh ibunya, berarti bertambah ya. Kalau dikasih lagi sama ibunya berarti tambah. Bertambah berapa? 5. Sekarang jumlah totalnya berapa itu? 20 sama dengan 20. Ini kalimat matematikanya. Ini model. Ini model. Ini model matematikanya. Gitu ya. Yang penting tentukan dulu variabelnya itu yang mana. Kalau saat ini, kalau di kasus ini yang ini kalimat Andi saat ini punya beberapa kelereng, karena kata beberapa itu belum jelas ada berapa, kita sebut itu variabel X gitu. Terus karena kelereng yang diterima si Andi itu bertambah, kita tambahkan sebanyak berapa itu yang kasih ibu? 5. Totalnya jadi 20, berarti sama dengan 20, begitu ya. Oke, hapus dulu. Tabel kosakata kunci. Nomor tidak dikenal. Kalau yang tadi kan beberapa. Nah, kalau sekarang pokoknya sesuatu yang belum kita ketahui itu atau yang mau kita cari itu pasti sebuah variabel. Bisa X, bisa Y, ya gitulah. Variabel itu nggak harus X sih, bisa Y, bisa C. Pokoknya yang mewakili sesuatu yang belum kita ketahui itu variabel. Jumlah menunjukkan penambahan dalam ekspresi matematika. Ya seperti tadi, karena si Andi itu mendapatkan sesuatu lagi, ya berarti bertambah kan. Untuk mewakili kalimat itu, lambang penjumlahan yang cocok untuk itu. Nanti kalau sesuatu itu berkurang, itu berarti pengurangan ya. Kalau berkembang perkalian dalam ekspresi matematika, ada juga nanti pembagian juga.
tergantung kalimatnya sih, kasusnya seperti apa. Terus langkah pemodelan. Yang pertama itu membaca dan memahami. Terus yang kedua, tentukan tuh variabelnya itu yang mana. Kalau yang tadi ya beberapa itu ada indikasi itu sesuatu yang belum diketahui kan. Nah, sebut aja itu variabelnya. Entah itu kasih nama X, Y, Z, itu terserah teman-teman semua. Yang penting itu sebuah variabel dilambangkan dengan huruf. Baru kalau udah ketemu, udah paham tuh permasalahan seperti apa, variabelnya udah tahu tuh yang mana yang merupakan variabel, tinggal ditulis dah tuh persamaannya. Ini contohnya, umur ayah saat ini 40 tahun, umur ibu 4 tahun lebih muda dari umur ayah. Jika jumlah umur mereka sama dengan umur kakek, berapakah umur kakek? Umur ayah saat ini itu 40. Oke, ditulis ya. Nah, sini. 40. Umur ibu 4 tahun lebih muda. Berarti berapa? Dari umur ayah. Kalau ayah itu 40, umur ibu itu berarti 40 dikurangi 4, 36. Jika jumlah umur mereka sama dengan umur kakek kita belum tahu ya, karena di sini ada kata jumlah. Kita jumlahkan ya usia ayah dan usia ibu. Usia ibunya berapa? 30. 40 dikurangi 4 itu 36, sama dengan umur mereka sama dengan umur kakek. Kita belum tahu umur kakek nih sebelum dihitung. Kita sebut ini variabel X. Baru kita hitung 40 tambah 36 itu berapa? 76. Berarti usia ayah atau usia kakek atau X itu 76. Itu hapus dulu. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di komentar ya. Kalau butuh pengulangan, videonya bisa diulang-ulang kok. Contoh persamaan linear. 2 kali suatu bilangan dikurangi 5 hasilnya 15. Kalau dibuat modelnya, 2 kali suatu bilangan kan belum diketahui tuh berapanya. Berarti itu adalah suatu variabel. Sebut saja variabel X ya. 2 kali berarti 2 dikalikan X. Dikurangi 5 hasilnya sama dengan 15. Ini contoh persamaan linear satu variabel. Gitu caranya. Untuk mencari nilai X tinggal gini aja, 2X dikurangi 5. Nah, kita itu harus menghilangkan angka 5 di sini. Karena di sini negatif 5, kita perlu menambahkan 5 biar ini jadi 0. Sama dengan 15. Karena tadi yang ruas kiri ditambah 5, ruas kanan harus ditambah 5. 2X dikurangi negatif 5 tambah 5 itu 0. Anggap aja tambah 0 sama dengan 20 ya. Maka 2X sama dengan 20. Nah, kita hilangkan X-nya. Caranya gimana? Kita bagi. 2X dibagi dengan 2 sama dengan 20. Karena ruas kiri dibagi 2, ruas kanan harus dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 kan 1 tuh. 1 dikalikan X sama dengan X sama dengan 20 bagi 2 itu 10. Jadi nilai X-nya 10. Suatu bilangan yang belum diketahui itu nilainya harus 10, nilai yang benar. Gitu. Langkah solusi. Yang pertama, tetapkan variabel, terus tulis persamaan, baru kita hitung. Yang penting kalau bisa memahami soalnya, terus tahu tuh variabel itu yang mana, dan bisa ngitung, itu pasti udah bisa ngerjain.
Contohnya seperti tadi caranya. Prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan adalah kunci dalam menyelesaikan PLS bersama linear satu variabel. Seperti tadi yang tak kasih tahu, kalau ruas kiri ditambah 2, ruas kanan berarti tambah 2. Kalau ruas kiri dikurang 2, ruas kanan juga dikurang 2. Kalau ruas kiri dikali 2, ruas kanan juga dikali 2. Kalau dibagi 2, ruas satunya lagi harus dibagi 2. Itu prinsip keseimbangan seperti itu. Jadi ruas kiri dan ruas kanan